Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Mutawali dengan NPM 2114071020. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin. Ya, bahan bakar bensin sendiri adalah salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas dalam kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan beberapa jenis mesin lainnya. Bensin biasanya terdiri dari campuran hidrokarbon ringan seperti heksana atau oktana yang diperoleh dari pemrosesan minyak bumi. Ini adalah cairan yang mudah terbakar. Cairan oktana atau heksana itu mudah terbakar dan digunakan dalam mesin pembakaran dalam mesin untuk menghasilkan tenaga mekanik yang menggerakkan kendaraan. Pemrosesan kendaraan, proses pembakaran bensin menghasilkan gas buang termasuk karbon dioksida atau CO2 dan polutan lainnya dan menjadi perhatian dalam konteks polusi udara dan perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa penggunaan bahan bakar bensin berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya. Oleh karena itu, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau kendaraan hibrida yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Ya, sistem penyaluran bahan bakar bensin adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengalirkan atau menyuplai bahan bakar bensin dari tangki penyimpanan bahan bakar ke kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan mesin lainnya yang menggunakan bahan bakar bensin. Selain itu, ada teknologi tambahan yang digunakan dalam sistem penyaluran bahan bakar seperti sistem pemompaan otomatis, sistem pembayaran elektronik, dan pemantauan lingkungan untuk memastikan bahwa operasi pengisian bahan bakar berjalan dengan aman dan efisien. Selain di stasiun bahan bakar, sistem penyaluran bahan bakar bensin juga dapat ditemui di kendaraan industri seperti truk tangki, pengangkut bahan bakar, pesawat terbang, dan mesin industri lainnya yang memerlukan pasokan bahan bakar. Ya, lanjut. Kemudian untuk sistem penyaluran bahan bakar sendiri adalah rangkaian komponen yang dan proses yang digunakan untuk mengalirkan bahan bakar bensin dari tempat penyimpanan ke mesin kendaraan atau peralatan yang menggunakan bahan bakar bensin tersebut. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan bahan bakar bensin dapat diberikan secara efisien dan aman ke mesin kendaraan. Sistem penyaluran bahan bakar adalah bagian penting dari sistem pembakaran dalam kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi karburator. Berikut adalah komponen dalam sistem penyaluran bahan bakar bensin pada karbu. Ya, yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar sendiri adalah tempat penyimpanan bahan bakar bensin dalam kendaraan. Bahan bakar disimpan di sini sebelum disalurkan ke mesin. Kemudian kedua ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar pada beberapa kendaraan terdapat pompa bahan bakar yang bertugas memompa bensin dari tangki karburator. Pompa ini biasanya digunakan pada kendaraan yang memiliki tangki bahan bakar yang lebih rendah atau jarak yang lebih jauh dari antara tangki dan karburator. Kemudian ada filter bahan bakar. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel yang masuk ke dalam kendaraan dalam ke dalam sistem bahan bakar. Ini penting untuk menjaga kebersihan karburator dan mencegah penyumbatan. Kemudian yang keempat ada karburator. Karburator adalah komponen utama dalam sistem penyaluran bahan bakar pada kendaraan yang menggunakan teknologi karburator.
untuk karburator. Jadi bekerja mengkombinasikan udara dan bensin dalam perbandingan yang tepat dan mengubahnya menjadi campuran yang mudah terbakar yang akan masuk ke dalam mesin. Dan yang kelima ada venturi. Adalah salah satu bagian dalam karburator yang memiliki konstruksi khusus yang menyebabkan penurunan tekanan udara saat udara melewat di sana, yang membantu dalam pembentukan campuran udara dan bensin yang tepat. Dan yang keenam ada jarum pengatur. Jarum ini digunakan untuk mengatur jumlah bensin yang masuk ke dalam aliran udara dalam karburator. Dengan mengubah posisi jarum, Anda dapat mengatur rasio udara yang sesuai dengan kondisi operasi mesin. Kemudian ada idle screw atau screw idle. Screw idle. Komponen ini digunakan untuk mengatur kecepatan idle mesin dengan mengendurkan atau mengencangkan skrupnya. Dan yang kedelapan ada choke. Choke adalah sistem yang digunakan untuk memberikan campuran udara dan bensin yang lebih kaya saat mesin dingin. Ini membantu dalam memulai mesin pada suhu rendah. Terus linkage, tautan ini menghubungkan karburator dengan tuas gas. Saat tuas gas ditarik, tautan akan mengatur bukaan katup gas di dalam karburator, mengatur jumlah bensin yang masuk ke mesin, dan akhirnya mengontrol kecepatan kendaraan. Terus yang ke-10 ada intake manifold atau saluran masuk udara. Ini adalah bagian dari mesin yang menghubungkan karburator dengan ruang bakar mesin. Ini mengarahkan campuran udara dan bensin ke dalam mesin. Kemudian ada ruang bakar yang terakhir. Ruang ini adalah bagian dalam mesin tempat campuran udara bensin terbakar menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan. Sistem penyaluran bahan bakar ini bekerja sangat presisi untuk mengatur campuran udara bensin yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin dalam berbagai kondisi operasi. Saat ini karburator telah digantikan oleh injeksi bahan bakar elektronik pada banyak kendaraan modern, tapi masih digunakan pada beberapa kendaraan klasik atau dalam aplikasi khusus. Penyaluran bahan bakar bensin ke kendaraan bermotor melalui sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana sistem kerja penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini untuk menyimpan bensin dalam tangki, menyimpan di stasiun pengisian bahan bakar atau pompa bensin. Dan ada pompa bahan bakar ketika kendaraan memasuki stasiun pengisian bahan bakar dan pemilik kendaraan memilih jenis bahan bakar yang diinginkan, pompa bahan bakar mulai bekerja. Pompa ini mengambil bahan bakar dari tangki penyimpanan dan memindahkan ke dalam sistem. Filter bahan bakar. Sebelum bahan bakar masuk ke dalam kendaraan, biasanya melewati filter bahan bakar yang menghilangkan kotoran atau partikel yang mungkin ada dalam bahan bakar. Terus kemudian ada nozzle pengisian bahan bakar. Nozzle adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan bahan bakar ke dalam tangki kendaraan. Nozzle ini dilengkapi dengan mekanisme otomatis yang memungkinkan aliran bahan bakar berhenti saat tangki kendaraan penuh. Yang kelima ada sensor otomatis. Sensor otomatis dalam nozzle dan pompa mengukur jumlah bahan bakar yang telah diisi ke dalam kendaraan dan berhenti aliran bahan bakar saat tangki kendaraan mencapai kapasitas penuh. Dan ada sistem ventilasi. Bahan bakar yang diisi ke dalam tangki kendaraan perlu menggantikan udara yang dikeluarkan dalam tangki agar tidak terjadi perbedaan tekanan. Sistem ventilasi
mengatur aliran udara ke dalam tangki. Dan selanjutnya ada sistem pengendalian elektronik. Banyak kendaraan modern dilengkapi dengan sistem pengendalian elektronik yang mengatur campuran udara dan bahan bakar untuk menjaga efisiensi dan emisi yang sesuai. Sensor oksigen dan berbagai sensor lainnya membantu mengoptimalkan kinerja mesin. Terus selanjutnya ada sistem pengiriman bahan bakar. Setelah bahan bakar masuk ke dalam kendaraan, itu dikirim melalui bahan bakar ke mesin, melalui saluran bahan bakar ke mesin. Di sini, bahan bakar dicampur dengan udara atau diotomatisasi oleh mesin pengendali pengendalian mesin untuk menghasilkan tenaga. Kemudian ada lanjut ke injektor bahan bakar. Pada mesin injeksi bahan bakar, injektor digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan presisi tertentu berdasarkan sinyal dari sistem pengendali elektronik. Yang lanjut lanjut ke pembakaran. Bahan bakar yang diinjeksikan dalam ruang bakar kemudian terbakar bersama udara menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Terakhir ada pengendalian emisi. Kendaraan modern juga dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi yang mengurangi polusi udara dengan memproses gas buang sebelum dilepaskan ke atmosfer. Itu adalah gambaran umum dari sistem kerja penyaluran bahan bakar bensin ke dalam kendaraan bermotor. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kendaraan beroperasi dan menjaga kendaraan beroperasi serta menjaga emisi yang sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Ya, lanjut ada karburator. Karburator adalah salah satu komponen utama dalam sistem bahan bakar pada sepeda motor, mobil, mesin pembangkit daya, dan berbagai mesin bakaran dalam lainnya. Fungsi utama karburator adalah mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sehingga mesin dapat berfungsi dengan baik. Karburator juga dikenal dengan sebagai karburator dalam bahasa Inggrisnya, adalah salah satu komponen utama sepeda motor. Proses utama yang terjadi dalam proses utama yang terjadi dalam karburator adalah sebagai berikut. Pertama ada penyemprotan bahan bakar. Karburator memiliki tangki bahan bakar yang menyimpan bahan bakar, biasanya bensin. Bahan bakar ini kemudian dialirkan ke dalam karburator melalui pipa bahan bakar. Penyemprotan udara diambil dari lingkungan sekitar melalui saluran udara yang disaring untuk menghilangkan kotoran dan debu. Udara ini kemudian dialirkan ke karburator. Campuran udara dan bahan bakar di dalam karburator. Udara dan bahan bakar dicampurkan dalam proporsi yang tepat. Campuran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesin dengan menggunakan berbagai komponen dalam karburator seperti jarum penggapai atau jet bahan bakar. Pembakaran. Titik ke pembakaran adalah campuran udara dan bahan bakar yang telah dicampur, kemudian dialirkan ke dalam ruang bakar mesin, di mana bahan bakar terbakar bersama dengan udara yang dengan udara saat mesin dinyalakan. Ya, selanjutnya ada sistem kerja karburator. Karburator adalah salah satu komponen dalam
Sistem bahan bakar pada mesin pembakaran dalam. Fungsi utama udara dan fungsi utama dari karburator adalah mencampur udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat untuk menyuplai campuran yang terbakar dengan baik ke dalam ruang bakar mesin. Ini adalah bagaimana cara kerja sistem kerja dari karburator. Pertama ada penarikan udara. Ketika Anda menekan pedal gas atau muter tuas gas, katup gas karburator terbuka. Ini memungkinkan udara dari sekitar mesin untuk masuk ke dalam karburator melalui saluran udara. Dan ada yang kedua penyemprotan bahan bakar. Penyemprotan bahan bakar pada karburator memiliki tangki bahan bakar yang berisi bahan bakar seperti bensin. Bahan bakar ini dialirkan ke dalam karburator melalui pipa bahan bakar. Kemudian ada venturi. Dalam karburator dapat satu saluran yang menyempit yang disebut venturi. Ketika udara mengalir melalui venturi, kecepatannya meningkat dan tekanan udara menurun. Ini menciptakan efek penurunan tekanan yang memungkinkan bahan bakar disemprotkan ke dalam aliran udara. Campuran udara yang keempat ada campuran udara dan bahan bakar. Bahan bakar diambil dari pipa bahan bakar oleh suatu komponen yang disebut jet. Bahan bakar dihisap ke dalam aliran udara yang melewati venturi. Di sini bahan bakar dan udara bercampur bersama-sama untuk membentuk campuran udara dan bahan bakar. Kemudian kelima ada penyesuaian. Karburator biasanya dilengkapi dengan sejumlah pengatur untuk mengatur perbandingan udara dan bahan bakar. Ini termasuk jarum pengapian atau katup pompa bahan bakar dan lainnya. Dengan mengatur pengaturan ini, Anda dapat mengontrol jumlah bahan bakar yang disuntikan ke dalam aliran udara dan oleh karena itu mengatur tingkat tenaga mesin. Dan ada saluran masuk campuran udara dan bahan bakar yang telah dibuat oleh karburator kemudian mengalir melalui saluran masuk ke bakar ruang bakar mesin. Di sini campuran tersebut akan terbakar dalam proses pembakaran menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Penyesuaian selama operasi. Karburator juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan campuran udara dan bahan bakar selama operasi mesin, terutama untuk mengkompensasikan perubahan kondisi seperti perubahan ketinggian suhu udara dan beban mesin. Namun, perlu diingat bahwa teknologi karburator semakin digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar elektronik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam mesin kendaraan modern, sistem injeksi bahan bakar elektronik menggunakan sensor dan komputer untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam mesin, memberikan kontrol yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karburator tradisional. Ya, mungkin ini ada gambar dari karburator sendiri. Nah, jadi ketika gas ditarik, jarum ini akan naik dan mengeluarkan bahan bakar. Ini ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.